Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jumpa lagi kita dalam kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat dari Ansar, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Kali ini kita akan membahas dan membincangkan tentang tema membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, fadilah dan keutamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dimuliakan Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar seperti yang difirmankan oleh Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya dari proses penurunan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfudz sana menuju langit dunia atau Baitul Izzah berlangsung pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kita harus mengetahui apa itu makna dari Al-Qadar. Al-Qadar menurut kalangan ulama mengatakan bahwa Al-Qadar adalah asyaraf, mulia. Kenapa dinamakan sebagai asyaraf? Karena Allah maha mulia. Itu pertama. Yang kedua, Allah menurunkan kalamnya yang Al-Qadar, asyaraf, yang mulia, berupa Al-Quran. Kemudian yang menurunkan siapa? Melalui malaikat Jibril, Al-Qadar, asyaraf, mulia. Di antara malaikat-malaikat yang lain, malaikat Jibril terpilih sebagai tetua atau yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kemudian diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadar, asyaraf, yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Disinilah para sahabat semuanya kita mengambil kesimpulan bahwa di malam itu kita lebih baik mengkaji dan mempelajari Al-Quran, membacanya, murojaah, hafalan-hafalan kita, kemudian menerapkan dalam kehidupan malam itu, sehingga ketika jatuh malam itu, malam Lailatul Qadar, maka Allah akan melipat gandakan bacaan kita seperti halnya 74 tahun lamanya atau 1000 bulan lamanya. Dalam Al-Quran, fadilahnya, para sahabat, Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai syafaat kepada para pembacanya. Sehingga di sini mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau di malam 10 malam terakhir seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hidupkanlah dengan kebaikan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, karena di situ terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian fadilah yang kedua, para sahabat semuanya, bahwa seorang yang mengkaji Al-Quran maka akan diturunkan kepadanya as-sakinah, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Jika kita galau, jika kita ada permasalahan, maka cepat-cepatlah membaca Al-Quran dan mempelajarinya, murojaah hafalan kita dan lain sebagainya. Karena disitulah Allah akan menurunkan as-sakinah. Seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah seorang kaum dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia membaca dan mempelajari Al-Quran illa
nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan di hati mereka as-sakinah. Sakinah adalah ketentraman jiwa. Sehingga para pemirsa yang budiman, ketika kita mempunyai masalah, baik itu masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah finansial dan lain sebagainya, ketahuilah sesungguhnya permasalahan itu dari Allah yang maha besar, dan Allah lebih besar dari permasalahan itu. Maka cepat-cepatlah kita menuju kepada Allah dengan mempelajari dan membaca kalam-kalamnya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, fadilah dari Al-Quran, jangan sampai kita mengira bahwa membaca Al-Quran satu hurufnya akan diganjar satu kebaikan, atau satu juznya satu kebaikan. Tidak. Tapi Rasul menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa setiap kali kita mempelajari Al-Quran dan membacanya, satu huruf saja akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 lipatan, 10 ganjaran. Betapa banyaknya ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya satu huruf, tapi satu juz, 2 juz, 3 juz di malam Lailatul Qadar. Malam di mana malam itu lebih baik daripada 74 tahun lamanya. Kita mungkin bisa jadi umur kita tidak sampai di umur itu, di angka 70 tahun. Beberapa ada orang yang mencapai umur itu, alhamdulillah. Namun kebanyakan orang tidak sampai di umur itu. Tapi amal kebaikan kita, jika kita lakukan ketika malam bulan Ramadan, khususnya adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah akan melipat gandakan seperti halnya 74 tahun lamanya. Maka mari perbanyak membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Keutamaan Al-Quran yang berikutnya, para sahabat semuanya, adalah Al-Quran sebagai kafaratun lidzunub. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran adalah sebagai kafarah atau penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa tertentu tentunya, atau dosa-dosa kecil tentunya, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar seperti halnya pembunuhan, mudminul khamar, orang yang suka minum arak atau narkoba, atau berzinaan dan lain sebagainya, tidak akan dihapuskan kecuali dengan taubat dan nasuha. Berikutnya para sahabat semuanya, fadilah Al-Quran berikutnya adalah ihya'ul qulub, adalah sebagai penghidup hati yang sedang mati. Kita sedang mati, kita sedang galau, sama seperti yang tadi saya sampaikan, maka cepat-cepatlah membaca Al-Quran, karena kehidupan kita pasti tidak terlepas dari permasalahan, dan permasalahan itu dapat diselesaikan dengan membaca Al-Quran. Berikutnya adalah syifa, ya, sebagai pengobat rasa apapun itu, ya, sebagai obat kita, baik itu obat lahiriah atau ruhiyah, ya. Kalau kita sedang mengobati seseorang, maka obatilah dengan Al-Quran. Sakit mata dia, bismillah, membaca bismillah, ditiupkan sambil meneteskan insto atau obat-obat lainnya ke matanya, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tema kali ini. Terima kasih atas pendengar, ya, yang telah mendengar dan mengikuti YouTube Ansor Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.